Oke, halo Sobat Ngampus. Balik lagi nih barengan sama gue Novalzi sekarang ini di Sabtu sore. Seperti biasa dong, kita ketemuan di Ngampus Talks aka Ngotak, di mana kita bakal sharing, belajar, dan juga bisa diskusi sama banyak speaker yang ahli dalam bidangnya. Dan juga nggak lupa dengan speaker-speaker yang kece-kece ya pastinya, dan juga seru-seru nih hari ini ya. Ngomongin hari ini, kita bakal ngomongin soal desain lagi setelah kemarin kita bahas dengan perdesainan, yaitu kita sempat sama Zaki bahas soal bagaimana sih kita membentuk branding di sosial media, dan juga kita kemarin juga sempat bahas soal UI UX bareng Mas Al, dan hari ini kita bakal bahas soal gimana sih supaya kita tuh lebih percaya diri gitu ya kan, untuk tampilin karya-karya visual kita di sosial media nih, yang dimana biasanya mungkin banyak dari kita gitu ya masih takut untuk nampilin karyanya, atau mungkin takut dibilang jelek, komentar nggak pas lah, atau mungkin takut dikritik dan lain-lain gitu. Banyak banget. Mungkin Sobat Ngampus juga pernah ngalamin gitu. Makanya Sobat Ngampus bisa terima insight-insight dari speaker kita nih, jurus-jurus jitu yang akan nanti disampaikan oleh speaker kita. And di sini sekarang ini ada salah satu orang yang sering banget masuk FYP di TikTok. Mungkin Sobat Ngampus yang sering main TikTok gitu ya udah pernah lihat, atau mungkin Sobat Ngampus yang belajar-belajar tentang desain di TikTok, atau mungkin cari inspirasi di TikTok, mungkin udah pernah lihat nih speaker kita hari ini. Gitu ya. Daripada banyak nunggu, di sini udah ada Jessica Suwandi aka Jessica Mentah. Halo Jessica. Halo, Halo, oke. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya nih? kabarnya baik. Kakak Baik kabarnya ya. baik? Alhamdulillah selalu baik. Insya Allah selalu baik ya. Ngomongin hari Sabtu itu biasanya kan kita nyantai gitu ya. Kita weekend tuh kalau nggak cari hiburan, atau mungkin kita juga istirahat gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya Kak Jessica ini ngapain sih Sabtu kesibukannya? Sabtu beda-beda sih tergantung ya. Sabtu ini aku masih ngerjain beberapa klien karena masih ada. Iya sih, tapi tergantung. Kadang aku hari Senin juga bisa libur sendiri gitu karena lagi nggak ada kerjaan. Jadi nggak menentukan harinya sih untuk liburan. Untuk Oke, weekend ya. ya 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 ya. Oh iya, by the way Sobat Ngampus, Jessica ini freelance designer ya? Betul. Ya, jadi mungkin tadi sempat disebutin juga gitu kan, luang waktunya sempat luang dan lain-lain karena freelance designer. Mungkin Sobat Ngampus juga ada yang pernah ngalamin nih sebagai freelance designer, kadang kosong, kadang enggak, kadang nyari kerjaan juga gitu kan ya. Oke, oke. Nah, ngomongin pembahasan hari ini nih, gitu ya. Kan pembahasan hari ini gimana sih cara kita tampilin karya-karya kita di sosial media gitu, supaya kita pede dan lain-lain. Nah, menurut lu kenapa sih gitu banyak orang tuh yang kurang pede atau mungkin takut gitu buat nunjukin karyanya di sosial media gitu? Menurut lu gimana? Menurut aku ya mungkin sebenarnya nggak setiap desainer ini gimana ya? Kayaknya nggak lebih ke kita tuh kan kadang sebagai desainer kita membuat sesuatu kan. Di dalam Ya, proses membuat sesuatu itu kita mau sesuatu itu terlihat bagus ya nggak sih? Kita selalu perfect gitu. Kita selalu pengen semuanya terlihat perfect sebaik-baik mungkin sebelum dimunculin ke orang-orang. Mungkin kita punya betul. mindset yang kayak gitu. Jadi terbawa sampai sekarang akhirnya ngerasa kayaknya ini nggak bagus deh. Kayaknya karya gue masih belum bagus. Kenapa gue harus pamerin gitu kan? Jadi ada sedikit punya kebiasaan gitu. Kita tuh para desainer atau mungkin biasanya para seniman atau mungkin orang-orang yang bekerja di tempat kreatif itu sering banget mikir kayak dia tuh harus perfect dulu baru dilihat gitu. Itu yang jadinya mungkin salah satu barrier terbesarnya. Oke. Berarti emang mungkin orang tuh ingin di titik di mana dia merasa bagus dulu baru bisa nampilin gitu ya. Betul. Iya, padahal kalau kita lihat mungkin gitu ya, titik bagus orang tuh kan beda-beda gitu kan ya. Iya. Dan belum tentu yang dibilang jelek itu menurut diri sendiri malah jelek dibilang orang gitu. Belum tentu juga kan? Iya, jadinya membatasi kemampuan diri sendiri. Dan juga Iya. ya dan juga sebenarnya kalau kita mau cari perfect, mau cari bagus, itu nggak akan ada habisnya karena di mata desain semua itu pasti ada cara membuat itu menjadi lebih baik gitu loh. Tapi kalau kita ngejar itu terus-terus nggak akan ada endingnya. Oke. Nah, kan tadi lu udah jelasin tuh ya,
lu sendiri pernah nggak sih ngalamin fase di mana lu kayak ya merasa desain lu jelek dan lu nggak mau nunjukin itu gitu? Ya tentu dong, ya pasti pernah. Jadi sebenarnya aku juga orang yang nggak berani tampil, jadi kayak sebenarnya tipe orang yang sebenarnya tuh bener-bener pendiam dan takut gitu loh untuk ketemu orang dan actually interact buat banyak orang. Tapi gue melangkah pertama kali juga di social media, dan di situ gue pelan-pelan belajar gitu, pelan-pelan melawan ketakutan itu juga. So like gue pun juga masih baru belajar gitu untuk ngomong sama kalian, untuk tampil di sini juga. So ya step by step lah gitu. Tapi kadang tuh banyak dari kita yang udah terlalu takutan untuk muncul step pertama gitu. Padahal step pertama itu bisa dimulai dari social media. Jadi munculin karya kalian di social media. Oke, oke. Nah, ini kan lu by the way aktif di TikTok ya gitu ya. Sering bikin konten, bahkan kontennya kocak-kocak gitu. Gue sampai ketawa gitu. Mungkin Sobat Ngampus juga ada yang sering lihat gitu kan konten-kontennya Jessica yang pasti sering dibawain pakai meme nih gitu kan. Dan yang uniknya lagi, nama lu tuh Jessica Mentah. Itu kenapa sih harus Jessica Mentah gitu? Kenapa kan nama lu kan Jessica Suwandi, udah Jessica Suwandi aja gitu. Karena sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, keinginan diri sendiri aja Iso. Okay. Kan soalnya kalau Jessica Suwandi kan S-U-W-A-W-A-N-D gitu kan. Jadi kayak udah kebanyakan gitu, jadi suka dilupain. Kalau misalnya Jessica Mentah kan lebih gampang diingat, lagi pula juga nama Mentah itu kan aneh ya gitu, kenapa Mentah gitu kan. Jadi pasti akan terngiang-ngiang di otak orang. Jadi kayak misalnya kalau mau nyari nama gue itu lebih gampang gitu di sosmed, kayaknya lebih inget. Oke. Nanti kayak Jessica siapa ya gitu. Terlalu banyak gitu orang-orang yang pakai nama asli dan lain-lain gitu. Jadi lebih nyari ciri khas lah gitu kan, supaya orang lebih gampang ingat gitu. Betul. Iya. Tapi jangan sampai nih Sobat Ngampus, misal itu ada yang mentah-mentah gitu, wah ini Jessica nih, Jessica. Langsung ingetnya Jessica, semua yang mentah-mentah Jessica. Biar inget. Tapi nggak apa-apa juga ya, biar ini mentah, oh gue inget Jessica nih. Wah langsung kepikiran, gue mau pesan desain ya. Oke, gue mau ingetin dulu nih ya sebelum kita masuk ke materi, buat Sobat Ngampus yang mau tanya secara live atau secara langsung sama Jessica nih, by on mic ataupun on cam, bisa langsung raise hand nanti, atau mungkin yang mau tulis pertanyaannya bisa tulis di kolom chat. Oke, mungkin kita bisa langsung ya masuk ke materi, Jessica. The stage is yours. Gue bakal hapus ya screen-nya. Oke. Jadi materi kali ini sebenarnya cukup personal ya, karena ini juga hal-hal yang gue juga sendiri baru pelajarin di antara setahun ini gitu. Dan gue bikin materi ini berharap kalian nggak melakukan kesalahan yang sama kayak gue gitu. Jadi kita memulai social media dengan mindset yang lebih baik gitu, yang mindset yang gue nggak punya di awal, dan gue harap kalian juga bisa belajar dari sini. Dan so di start itu ketika kalian mulai itu busnya paling nggak udah sedikit ada fundamentalnya gitu. Oke, so let's start. Jadi hari ini gue mau ngajak kalian kita sama-sama panjat sosial bareng di dalam dunia sosmed. Kenapa dunia sosial media itu sangat ideal sebenarnya? Karena menurut gue orang-orang tuh bisa nemuin kita di sosial media. Maksudnya kadang kita punya hal-hal yang bisa kita lakuin, kita punya skill yang bisa kita cover ke orang. Tapi kalau kadang kan ada quotes yang bilang katanya jadilah orang terhebat, jadilah terhebat dalam skill itu biar orang-orang bisa nyari kita. Tapi gimana orang bisa nyari kita kalau kita nggak bisa ada di sosial media? So untuk mulai sosial media itu sebenarnya inti pertamanya adalah sebenarnya biar orang bisa nyari kita, biar orang-orang yang butuh jasa kita, butuh skill kita, tahu nyari kita di mana. Begitu, makanya it's very important untuk kita mulai panjat sosial bareng-bareng. Kenapa harus tampil? Ya tadi udah dijelasin. Oke, nah banyak dari kalian yang kadang tuh ngerasa kurang kompeten atau mungkin terlalu takut untuk mulai duluan. Tapi karena mungkin kalian ngerasa kayak gue tuh harus bagus dulu loh, gue tuh harus jenius dulu, gue tuh harus bisa begini-begini untuk mulai. Tapi pada nyatanya mungkin kita tuh nggak perlu jenius, tapi kita bisa senius. Senius itu apa sih? Jadi genius itu genius kan, genius itu diambil dari kata genes, yaitu dari darah, dari salah satu bagian dari tubuh kita. Jadi itu artinya orang lahir dengan harapan, oh dia ini udah lahir pintar, dia ini udah lahir kreatif gitu. Jadi dia menghasilkan karya-karya yang baik karena dia memang berbakat dalam saat itu. Tapi lebih baiknya kalau kita sebut ini genius.
yaitu kita membuat karya-karya baik, karya-karya bagus, itu terbentuk dari lingkungan, dari scenes gitu. Kata genes ini kita ganti jadi scenes. Karena pada nyatanya kalau kita baca buku salah satu dari Austin Kleon, dia bilang, if you look back closely at history, kalau kita lihat dari histori-histori zaman dulu, ketika kita lihat art-art atau mungkin mahakarya seni yang mungkin dibuat oleh Leonardo da Vinci dan banyak lainnya, many of the people who we think of are lone geniuses were actually part of a whole scene of people. Jadi yang kita pikir, oh nih orang jenius banget, Leonardo da Vinci itu karyanya bagus banget gitu, dan kita pikir dia bekerja sendiri dan dia terlahir begitu hebat gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal dia adalah bagian dari sebuah ekosistem yang kita sebut genius. What is genius? A whole scene of people who are supporting each other. Jadi ini bisa lihat ya, ini sebuah ekosistem di sini. Dan titik-titik kecil ini bayangin ini orang-orang dengan idenya masing-masing. Dan di mana ide-ide ini bersatu gitu. Kita saling mempelajari ide orang ini, ide orang ini, ide orang ini, lalu dari banyak percampuran ide-ide dan kreativitas itu muncullah sebuah mahakarya dan kreativitas yang lebih baik lagi. So it's about people who are supporting each other, looking at each other's work, melihat kerjaan satu sama lain, copying from each other, meniru kerjaan satu sama lain, stealing ideas, mencuri ide, dan contributing ideas, dan mengkontribusikan ide-idenya sendiri. Dan dari situlah tergabung bentuk-bentuk kreativitas yang jadi yang dari kreativitas ini, satu orang beride kayak gini, orang beride kayak gini, mereka terhubung, lalu ide ini dicampur dengan idenya dia, dan pada akhirnya membentuk sebuah ide yang lebih bagus lagi, lebih unik lagi, dan membentuk sebuah mahakarya yang mungkin kedepannya bisa membantu banyak orang. Jadi kayak gitu. Itu adalah sebuah genius gitu, dan alangkah baiknya mungkin kita nggak berpikir bagaimana cara menjadi genius, tapi bagaimana cara menjadi genius, yaitu titik kecil di antara ide-ide, di antara pembuatan ide-ide ini gitu. Jadi it's really not about being egoistic. It's really not about being it's not about being an ecosystem. Kayak kalau kita ngomongin genius, it's more like ecosystem. Like lo ini tentang diri lo sendiri gitu. Gue harus paling hebat. Tapi think about more like ecosystem. Like genius ini ecosystem. Jadi bukan tentang diri kalian, tapi kalian ini titik kecil di antara pembuatan mahakarya. Think about it like that gitu. So you don't have to be genius. Semua bisa menjadi bagian dari titik kecil ini. Semua bisa menjadi bagian dari genius. Kalau kita lihat bahkan internet kan, dan internet adalah komunitas besar genius. Dan di internet ini tuh nggak ada gatekeeping. Dalam arti setiap orang itu bisa menjadi titik-titik kecil di dunia internet. Setiap orang, nggak ada barrier gitu, maksudnya kalian mau tua, mau muda, kalian mau nggak punya jurusan dari sekolah mahal segala macam, nggak ada barrier, semua bisa berkontribusi, semua bisa beride, semua bisa berkolaborasi di dunia internet. Jadi it's like a huge big ecosystem, dan ini tuh besar gitu. And it's such a waste kalau kita nggak play a part in here, right? So why not? Makanya perlu diketahui kalau karya besar terciptakan bukan dari otak kita sendiri, bukan tiba-tiba oh ini orang hebat banget, terlahir hebat. No, itu dari saling belajar, saling mendukung, dan saling berkreasi. Bukan untuk jadi populer. Jadi kalian juga ingat jadi sebelum kalian muncul ke social media, you guys harus ingat gitu, kalian di sini bukan untuk menjadi paling populer, bukan menjadi genius, but to be a part of a genius, menjadi titik kecil dari ekosistem yang tadi. Gak ada gatekeeping di internet. Terus ada lagi banyak yang ngerasa tapi gambar gue jelek gitu, dia merasa takut dijudge gitu. Gue sendiri juga pertama kali, gue sebenarnya orang yang juga bener-bener takut dijudge. Gue tipe orang yang kalau di kelas paling diem karena gue takut. Gue juga nggak berani ngomong sama banyak orang segala macam, dan gue ngerti gitu perasaan yang kita tuh takut dijudge, kita takut ngasih lihat karya kita yang kita rasa mungkin belum sempurna, belum perfect. And here's the thing gitu ya, ketika kalian mulai ke social media, ini berapa hal yang akan kalian dapat. Pertama, ketika kalian upload, kalian nggak merugikan orang lain. Jadi kenapa harus takut dijudge? Kalaupun ada yang ngejudge kalian, ya artinya dia nyebelin. Karena lo nggak merugikan orang lain, you just being yourself, you just doing what you do, it doesn't harm anyone, jadi what's wrong with it, right? Terus kedua, melatih kepercayaan diri. Karena pada nyatanya, kepercayaan diri itu bukan menjadi diri lo yang terbaik gitu, bukan menjadi oh gue harus bisa begini, gue harus sehebat ini baru gue dapat kepercayaan diri. No, kepercayaan diri itu sebenarnya datang dari menerima diri kita, dari menerima
hal-hal yang kita rasa masih belum bagus dari kita, hal-hal yang belum perfect, tapi kita berani untuk menampilkan itu kepercayaan diri. Jadi kalau kalian mulai menampilkan karya kalian yang mungkin kalian rasa masih belum bagus, masih belum sempurna, kalian punya kepercayaan diri gitu. Di situ kalian melatih ngasih lihat ke orang how vulnerable you are gitu, how you think kayak gue tuh ya gue bisanya segini nggak apa-apa, gue kasih lihat orang gitu. Dan ketiga adalah tidak membatasi potensi diri sendiri. Banyak dari kita yang ngerasa nggak ini kerjaan gue nggak bakal bisa diterima kemana-mana, nggak bisa membuah kemana-mana. Padahal kalau kalian mulai upload, mungkin ternyata potensi dari karya kita itu lebih besar dari itu. Ternyata orang yang suka karya kita itu lebih besar gitu. Misalnya nih, contoh kalian mau ini deh, kalian mau masuk ke salah satu studio. Misalnya studio ini tuh bagus banget gitu, and you wanted it, tapi you rasa kayaknya gue nggak bisa deh kerja di studio ini, kayaknya kerjaan gue nggak kompeten gitu. Tapi a person yang mungkin bisa berpikir lebih dalam lagi, berpikir lebih opportunity wise, mereka ngerasa, tapi gue akan tetap kirim lamaran gue ke studio ini, walaupun dia merasa dirinya nggak kompeten, karena ada kemungkinan bisa aja kan lo diterima gitu kan. So why not try? Sama dengan ini logiknya. So like kenapa kalian nggak coba dulu, walaupun kalian ngerasa ini doesn't work, why not try dulu gitu, nggak ada salahnya kan. Yang keempat, orang yang butuh kita bisa cari kita. Ini one of the biggest point yang kayak gue bilang tadi, skill kita. Kalau kalian pendem terus, ya nanti orang yang butuh kita nggak bisa nyari kita. Bayangin kalian nyari kerja, terus kalian nggak perlu ngasih lihat resume kalian lagi untuk HRD-nya tahu kalian siapa. Kan enak kan? Atau mungkin kalian bisa dapat klien-klien baru ke depannya. Jadi ini membuka pintu oportunitas gitu. Kalian membuka sebuah pintu di mana orang bisa nyari tahu Anda siapa dan apa yang bisa kalian kasih ke mereka. So sebenarnya lebih banyak lebih banyak untungnya gitu daripada actually you're scared dan ya. Oke. Lanjut ya. Lalu, jadi kenapa harus malu? There is not much reason to be shy about kan. Terus abis itu kita juga masih belajar dari kegagalan. Jadi kalaupun memang di tengah jalan kita gagal, kalaupun di tengah jalan mungkin banyak yang nggak suka karya kita dikasih kritik. Nah justru kita bisa belajar dari kritik itu. Justru kita masih bisa belajar dari berbagai kegagalan. Jadi dan ada juga yang ngerasa kayak, tapi kan gue masih amatur, gue kan masih baru mulai. Tapi justru amatur adalah hal yang sebenarnya something kalian tuh punya banyak advantage di social media. Amatur itu mereka tuh lagi semangatnya in terms of mereka itu mereka rela menggunakan cara apapun untuk berkarya. Jadi even kalau misalnya tangan mereka harus kotor-kotorin untuk mencoba berkarya, you guys will do it gitu. Kalian bakal ngelakuin itu karena kalian masih amatur, kalian masih penasaran sama segala hal gitu kan. Kalian masih mau mempelajari ini, mau mempelajari itu, dan kalian lagi tekun-tekunnya. So like justru semangat kalian itu dibutuhkan. Dan juga kalian terbuka untuk pikiran baru. Yang amatur itu jadinya mereka punya mindset belajar. Jadi ketika ada ide baru, ada sebuah mindset baru, kalian open for that. Kalian wanted to learn from that, dan dari situ kalian jadi punya personality yang mungkin lebih brighten up lagi gitu, lebih punya advantage di mata social media. Terus ketiga, kalian lebih relatable. Pernah nggak sih kalian ini lagi dijelasin nih sama dosennya jelasin ini gitu kan, terus lo nggak ngerti tapi temen lo ngerti gitu, terus lo tanya temen lo maksudnya gimana, terus temen lo jelasin, terus lo ternyata lebih ngerti ketika temen lo jelasin daripada dosen lo. Kenapa? Mungkin karena temen lo juga sama-sama baru belajar, dan di sama-sama baru belajar dia ngerti gitu, lo tuh bisa nangkepnya kayak gimana. Karena dia juga lagi kesulitan, karena dia juga lagi masih di level yang sama kayak lo. Dan sama gitu, ketika mungkin kalian masih amatur, dan kalian ngajarin amatur lainnya, mungkin itu menjadi suatu hal yang lebih relatable, lebih gampang dimengerti oleh amatur lainnya. So like, why not, Makanya, even though you're amateur, bahkan kalian tetap harus mulai. Gitu. Dan ini salah satu quotes ya dari Fikri. Gue nemuin di Twitter, which is really good, I think. Social media itu hak kita. Mau lu post apapun itu, selagi nggak nyakitin orang lain, ya kita nggak usah takut dianggap caper atau kepedean.
kita diajarin buat cinta sama diri kita sendiri dulu, baru sama orang lain. Jadi nggak usah pedulin komentar orang, tetaplah kita tumbuh di lahan yang tandus. Which is very inspiring. Oke, lanjut. Ini ya intinya get your presence. Nanti mungkin kalau kalian nggak perfect nggak apa-apa, nanti seiring waktu kalian bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan orang-orang yang datang ke akun kalian mungkin akan membantu itu menjadi hal yang lebih perfect karena mereka akan memberikan kritik dan di sana kita akan belajar banyak. Oke, sekarang let's get to the point. Gimana caranya mulai panjat sosial? Jadi ini you guys misalnya udah punya semangat gitu. Oke, I'm gonna start. Caranya gimana? Satu, kita mulai dari memilih yang mana dulu kita mau coba. Karena kita semua punya waktu yang terbatas. Dimengerti kalau kita nggak bisa tiba-tiba nyoba YouTube, Instagram, TikTok, Twitter semuanya langsung ntar pusing. Mulai dari satu dulu, nanti pelan-pelan dari satu kita merajalela lagi ke social media lain. Pertama kita analisa dulu. Karena setiap social media itu punya pros and cons-nya masing-masing. Misalnya YouTube. Ini analisa gue ya. Kalian boleh analisa sendiri. Mungkin analisa kalian lebih akurat karena gue juga nggak benar-benar based on data. No, this is based on my research and how I see things. Satu misalnya nih, prosnya YouTube ya. Pros itu YouTube itu a very good quality content video. Jadi yang diupload ke YouTube itu tipe-tipe video yang memang panjang, good quality content, dan biasanya risetnya banyak gitu. Mereka punya value, walaupun video YouTube itu mungkin likes-nya nggak sebanyak TikTok, tapi value-nya lebih banyak gitu, yang dia bisa kasih ke konsumen itu lebih banyak. Jadi ketika audiens nonton video YouTube, dia spend lebih dari 7 menit di video itu. Jadi dia lebih ada kemungkinan untuk mengingat lo tuh lebih banyak daripada untuk tidak mengingat lo dibanding TikTok. TikTok lo cuman ngelihat itu orang 60 seconds terus habis itu lo lupa gitu. Tapi YouTube lebih lama, jadi lo tuh lebih ngeneng gitu. Oh ini nih gitu kan. Terus YouTube benar-benar based on good quality. Semua production di YouTube itu pasti produksinya lama kebanyakan. Durasinya juga nggak limited. Dan YouTube itu punya followers yang mungkin lebih loyal ya. Karena kalau lo udah follow orang di YouTube, chances lo masuk ke home itu besar banget gitu, ke home-nya followers lo besar banget. Dan jadi ketika lo udah di follow, lo kemungkinan bisa build closer relation to your followers lebih lagi. Kedua, tapi menurut gue minusnya YouTube adalah sangat susah untuk blow up. Kalau belum ada dorongan tuh susah banget gitu untuk actually naik gitu. Tapi ada kemungkinan, harus dengan konsistensi dan pelan-pelan. Terus kita ada lagi Instagram. Instagram menurut gue prosnya dia tuh punya fitur yang banyak. Jadi di situ ada IGTV, ada story, ada post, ada 60 seconds video reels yang kayak TikTok. Dia masukin semuanya, it's basically everything they put in there. Dan kalau kita ngomongin pictures dan Instastory, mereka adalah tipe konten yang sebenarnya cepat dibuat. Dan artinya lo bisa nge-upload konten, biarpun nih lo lagi sibuk-sibuknya, lo tetap bisa upload konten sehari sekali. Itu possible di Instagram. Dan itu jadi membuat relasi lo sama audiens itu lebih dekat. Terus Instagram itu benar-benar based on followers. Yang muncul di homepage itu orang yang lo follow. Jadi kalau orang udah nge-follow lo, kemungkinan dia lebih dekat sama lo tuh lebih gitu, lebih. Iya, dan dia jadi untuk building relationship between you and your followers kayak enak gitu di Instagram. Tapi masalahnya Instagram sebenarnya menurut gue Instagram algoritmanya itu lebih parah dari YouTube gitu. Untuk naik di Instagram tuh lebih susah daripada di YouTube dan di TikTok. Dan terus habisnya kita muncul ke TikTok. Prosnya di TikTok yaitu satu, dan ini salah satu keahlian yang nggak banyak social media punya, yaitu dia punya FYP page. Jadi semua orang itu bisa dikasih kesempatan untuk muncul di social media, di homepage orang lain, dan diberi kesempatan untuk kita ngeliat dulu kontennya bagus nggak sih gitu, baru bisa ke-up. So itu menjadi salah satu pros terbesar gitu, dimana yang nggak didorong pun masih punya kemungkinan untuk viral. Walaupun kadang algoritmanya juga rese sih. Kadang lo bisa upload video yang sama, tapi nggak tahu video kedua viral, video satu nggak viral. Itu bisa banget. Tapi dia a very short low quality content. Jadi benar-benar short content, 60 seconds, 30 seconds. Kalian nggak bisa jelasin banyak di saat 60 seconds itu. So if you're the type of person, lo tipe orang yang mungkin lo mau bikin konten yang benar-benar research based, yang benar-benar quality dan bagus, dan you mau ini timeless. Oke, you takut, you nggak mau ini viral seminggu terus habis itu udah nggak viral lagi. You nggak mau, you mau bikin sesuatu yang bisa dikenang bertahun-tahun. Itu kalian harus go YouTube. Kalau TikTok, it's not the right place.
Jadi terus juga TikTok is a very fast pace. Jadi orang itu ya biasanya ngabisin waktu mereka di TikTok sekitar 1 jam. 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam itu sekitar 120 menit. Berarti anggap satu video itu ada yang 15 detik, ada yang 60 detik, ada yang 3 menit. Hitung-hitung paling nggak ada kali 180 video dia swipe. Dan itu banyak, kayak chances orang viral di TikTok banyak. Tapi dia very fast pace, berarti ketika orang swipe video sebanyak itu, kemungkinan dia lupa sama video lu juga besar. Dan walaupun followers kalian banyak, kemungkinan kalian terlupakan juga besar. Jadi itu ada pros and cons-nya di situ. Tergantung konten apa yang mau kalian bawa, tergantung kalian lebih nyaman di tempat seperti apa. Begitu. Terus setelah kalian nih milih, misalnya ya, lo mau milih apa, di YouTube aja deh, karena gue adalah seorang video editor dan gue mau membawa sesuatu yang very timeless, yang very artistic dan bisa disimpan seumur hidup dan hopefully bisa inspire a lot of people juga, more into quality side. Dan then you upload YouTube juga, itu juga bisa. Kedua, make a script. Setelah lo pilih gue mau masuk YouTube, lo make a script. Pertama, yang paling penting dulu, sebelum kita mulai gue mau bikin konten apa, tanya pertama kepada diri sendiri, lo harus kenalin diri lo sendiri. Kenapa? Biar kalian punya persona yang kuat, biar kalian nggak terjebak dalam inkonsistensi, paling nggak ada sebuah konsistensi gitu loh. Jadi untuk memulai mengenali diri sendiri, ini kalian harus tulis sih. Gue harap kalau nggak tahu ya, ada 57 partisipan, nggak tahu berapa orang yang benar-benar bakal nulis. But I think it's very important. Satu, siapa kita di dalam. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana lo ngelihat diri lo sendiri. Menurut lo tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Menurut gue orangnya idealis gitu. Gue orangnya idealis, gue orangnya suka ngelawak dan maybe things like that gitu. Terus kedua, siapa kita di luar. Siapa kita di luar itu bagaimana lo pikir orang lain tuh ngelihat lo kayak gimana. Jadi kayak orang ngelihat kayak lo, bentar capek, napas. Oke, bagaimana cara orang lain melihat kita? Jadi lebih ke bagaimana teman lo ngelihat lo gitu. Lo tanya teman lo misalnya, gue tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Ntar teman lo ngejelasin lo orangnya kayak gini. Ternyata lo nggak sama apa orang yang lo pikirin gitu. Ya, raise a hand. Nanti kali ya dijawabnya setelah presentasi. Kedua, siapa kita di luar. Ketiga, pandangan terhadap dunia sekitar. Jadi pandangan lo terhadap dunia sekitar itu gimana sih? Poin yang menurut lo believe dan lo pengen bawa ke sosial media itu apa? Hal-hal yang, jadi tulis hal yang lo percayai, hal yang lo suka, dan hal yang lo benci banget. Tulis ini. Jadi salah satu contohnya nih, ini Ryan ya. Dia nulis tentang dirinya sendiri. Siapa Ryan di dalam? Ryan ngerasa dia orangnya pemalu, dia idealis, dia suka berkarya. Siapa Ryan di luar? Teman-teman Ryan merasa Ryan anaknya gesit, kreatif, tapi pendiam. 3, pandangan terhadap dunia sekitar. Ryan percaya anak muda Indonesia punya banyak potensi dalam kreativitas. Kayak gitu. Jadi pandangan terhadap dunia sekitar itu kayak what you believe in gitu. Misalnya gue pandangan terhadap dunia sekitar. Gue ngerasa hari ini gue bikin webinar karena gue mungkin ngerasa gue percaya banyak orang di luar sana yang lebih kreatif dari gue, tapi nggak berani menunjukkan karyanya gitu. Jadi what you believe in and what you want to show to people itu penting. Kalau ada yang mau ngambil fotonya silakan. Gue hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Next, ini juga bisa ditulis. Ini juga penting untuk kalian jurnal sendiri. Yaitu 4. Kenapa kamu bikin akun sosial media? Jadi alasan pertama, kenapa lo mau bikin akun ini, kenapa? Kelima, apa nilai atau prinsip dalam konten yang kamu buat? Ini juga udah jelas. Jadi ya lo mau kasih moral apa ke audiens lo? Audiens lo baca konten lo tuh dia dapat apa sih gitu. It's very important juga. Nomor 4 dan 5. Silakan kalau ada yang mau foto buat ditulis nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya, udah difoto. Nah, dari setelah lo memperkenalkan diri lo sendiri, setelah lo menjurnal dan lo mengenal diri lo merasa deep gitu, buat biografi yang singkat dan padat.
Nah, jangan bikin biografi itu yang dimaksud your bio page. Jadi ketika kalian masuk Instagram atau TikTok kan ada tuh profil, nama, terus bawahnya ada biografi. Nah, itu loh itu yang dimaksud. Jadi di sini jangan jadi orang yang kayak gini. Dia nulis kayak misalnya lo nulis kayak food connoisseur, terus model, terus dog lover, Jakarta, Indonesia, graphic designer. Nggak usah, jangan kayak gitu. Menurut gue, bio yang paling cocok kita bisa belajar dari, misalnya contoh, Alicia Keys punya description. Dia bilang, passionate about my work, in love with my family, and dedicated to spreading light. It's contagious. Jadi passionate about my work, in love with my family. Itu masuk ke dalam kategori yang biografi yang dia tulis di sini. Yaitu siapa dia di dalam. Dia kira dia orangnya kayak gimana sih gitu. Bagaimana cara dia melihat diri dia sendiri. Dia merasa dia orangnya suka sama pekerjaan, cinta dengan keluarganya, dan sangat dedicated to spreading light gitu. Dedicated to spreading light, it's contagious. Dedicated to spreading light itu masuk ke biografi, masuk ke pengenalan diri yang apa nilai atau prinsip dalam konten yang dia buat gitu. Dia mau menerangi orang-orang sekitarnya, dia mau memberikan kebahagiaan gitu dari orang-orang sekitarnya karena dia merasa dia orang yang fun gitu kan, it's contagious, dia mau menular itu ke orang-orang. So dan ini tuh deskripsinya juga very short, very brief, it's what we needed gitu, it's what people, cukup untuk apa yang orang tahu, cukup biar audiens lo tahu lo tuh bisa offer apa ke mereka gitu. Terus ini passionate about my work, in love with my dedicated, spreading lights, it's contagious. Ini juga penting biografi buat kalian sebenarnya ingat. Buat kalian ingat apa sih gue, kenapa sih gue maju ke sosial media gitu. Itu penting gitu, biar kalian tetap konsisten. Soalnya kalau kita ngomongin biografi ya, itu kan hal yang kita buka tiap kali gitu di sosial media kan. Itu hal yang pertama kali kalian buka di akun kalian dan pasti kalian baca gitu. Dan itu akan menjadi pengingat gitu. Gue di sini gue masuk sosial media karena gue mau dedicated to spreading light, gue orangnya in love with family, gue in love sama kerjaan gue passionate dan gue dedicated. Dan itu harus ada di otak kalian, jadi kalian tetap konsisten gitu. Apa yang mau kalian offer ke orang-orang tetap konsisten. Jadi pengingat gitu. Lalu cari ide dan inspirasi. Jadi setelah kalian mengenal diri sendiri, setelah kalian menulis biografi yang mungkin kalian proud of, and kayak it's very short, simple, and nice, and it makes you feel good, harus cari ide dan inspirasi. Di sini kalian sebenarnya butuh waktu sih. Kalian butuh waktu dan kalian butuh notebook. Kalian butuh sketchbook. Gue saranin bawa sketchbook untuk kalian tulis-tulis. Don't copy others. Figure things out. Take your time. Jadi gue sebenarnya ketika kita nulis jurnal kreatif tuh nggak ada formulanya. Nggak ada harus begini, harus begitu. Tapi pasti kalian punya artist block. Pasti kalian puyeng banget gitu kan. Jadi gue mikirin gitu gimana caranya mempermudah ini. Jadi gue memberikan beberapa list. This list kayaknya gue nggak spread ke banyak orang karena it's my list. Tapi it's okay karena kalian boleh mencoba membuat konten berdasarkan list ini. Yaitu pertama, kalau kalian kalau kalian udah bingung banget ya, jadi kalau memang udah kalian, gue nggak tahu bener-bener harus bikin konten kayak apa, ini rekomendasi gue. 1, lo tulis hal-hal yang lo benci dan lo hancurkan itu. Jadi lo tulis hal-hal apa sih yang lo kesel banget gitu kan. Gue kesel ngelihat Atta Halilintar karena dia tukang pamer misalnya, nggak tahu kan kalian yang benci gitu kan. Terus lo pengen menghancurkan itu, lo pengen bikin konten yang mungkin lebih friendly, mungkin lebih value base-nya nggak sesuai duit doang gitu, memberikan sesuatu yang mungkin lebih baik karena lo nggak tahu gitu, mungkin ada orang lain juga yang juga benci hal itu dan udah lama, jadi ketika lo mau ekspresikan dia ngerasa kayak gue terjawab gitu, siapa tahu gitu kan. Jadi nomor 1, tulis hal-hal yang lo benci dan hancurkan itu di konten lo. 2, tulis hal-hal yang lo suka dan lo diskusin itu di konten lo. Nomor 2 juga bisa nih. Jadi misalnya lo punya hal-hal gimana ya, ketika lo suka something, ketika lo suka suatu barang, lo tuh jadi seneng gitu sama itu, lo jadi punya oportunitas, lo punya punya antusiasme di situ. Dan ketika antusiasme lo bawa ke sosial media, itu membuat orang lain juga iya ya ini barangnya seru ya, iya ya gitu. Jadi it becomes a very positive place. So kenapa enggak? Nomor 2 is a very good start juga. Terus nomor 3, kalau misalnya kalian udah buat nomor 1, nomor 2, terus kalian masih ngerasa kayak kurang oke deh. Nomor 3,
tulis masalah yang terjadi di sekitar dan buat solusi yang baru. Sebenarnya the point of having a creative journal, salah satu inti kenapa gue selalu ngebawa kertas, itu kadang gue selalu nulis masalah-masalah yang terjadi di sekitar gue. Gue selalu tulis masalah yang gue nggak suka dan gue lihat, oh kayaknya orang ini bermasalah sama ini deh. Kenapa ya gitu kan. Jadi gue suka nulis-nulis itu dan coret-coret. Dan kita buat solusi yang baru. Jadi kita mau bikin konten yang mungkin lebih solving people's problem. Karena ketika orang ngeliat konten dan ngerasa kayak, gue nggak bisa nih begini. Maksudnya, gue punya masalah begini gitu. Terus lo lihat ada orang bikin solusi buat lo, don't you feel like, oh my god, dia membuat solusi buat ini gitu. Dan ternyata solusinya sesimpel itu. Makes people feel apa ya, kayak oh gitu, kayak gives a sense of victim. Jadi lo bisa menarik perhatian mereka gitu. It's quite strong gitu. Nomor 3 juga quite good. Terus nomor 4, kalian juga bisa mulai dengan ceritakan tentang budaya dan kultur kita. Nomor 4 ini gue rasa sebuah advantage yang besar banget buat orang-orang Indonesia. Kalau kita ngomongin nomor 4, ini bisa buat bule. Kalian bisa masukin ini ke konten internasional. Tapi kalian juga bisa masukin ini ke konten lokal. Kenapa? Karena di Indonesia kita ini punya banyak banget origin ya. Kita punya banyak banget kayak keturunan tuh banyak banget gitu. Kita punya kultur yang sendiri pun unik gitu. Gue sama tetangga gue misalnya. Gue keluarga gue sebenarnya ada keturunan Tionghoa gitu kan. Tapi jadi kita mempelajari banyak beberapa kultur-kultur Tionghoa yang masih kita pakai gitu. Tapi kalau kita lihat tetangga sebelah, dia kulturnya beda lagi. Jadi ada budaya yang berbeda gitu loh. Walaupun bahkan itu di antara sesama Tionghoa, apalagi di luar gitu kan. Jadi it's okay bahkan untuk menceritakan kultur budaya lo, bahkan untuk audiens orang Indonesia, karena budaya lo sendiri pun bisa unik di antara para lokal gitu, di antara orang Indonesia sendiri. It's apa ya, kayak just tell about misalnya childhood lo, atau mungkin tentang budaya-budaya di masa kecil lo gitu. Dan siapa tahu ada orang juga yang punya budaya yang sama dan dia bisa relate dan dia kayak gue juga begitu gitu kan. Jadi ada interaksi, ada engagement. It's a good start gitu. Habis itu ini adalah rumus kesuksesan di internet buat mereka baper. Jadi setelah kalian bikin ini, kalian juga keep this in mind, yaitu sebenarnya kalau kalian lihat semua video yang pernah viral, itu semua mainnya apa? Mainnya perasaan. Bikin orang marah, bikin sesuatu yang kontroversial, bikin sesuatu yang sedih misalnya, atau mungkin bikin sesuatu yang bikin lucu gitu, ngelawak. Itu juga membawa perasaan gitu. Membawa apa ya? Pokoknya change people's mood gitu. Itu yang akan biasanya viral. Itu sesuatu yang attracts people. Jadi sebenarnya social media, to rise up in social media, itu apa yang lo harus bawa adalah values and emotions. Rumus kesuksesan di internet. Emosi, terus equals to perhatian, equals to eyeballs, equals to views and likes, equals to algoritma. Jadi perlu diketahui, itu penting untuk, jadi rumusnya emosi, perhatian, eyeballs, views and like, dan algoritma. Oh iya, jangan lupa minum. Pelan-pelan. Emosi, perhatian, eyeballs, views and like, algoritma adalah salah satu kunci kesuksesan. Selain ini, selain emosi, ada sebenarnya kemungkinan kedua. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bukan tipe orang yang bisa bikin orang baper, atau mungkin bukan tipe orang yang very that into feeling, sebenarnya kalian juga mulai bisa membuat tutorial. Karena tutorial itu nggak perlu baper, asalkan kalian konsisten. Tutorial plus konsistensi, kalian jadi ngebuat video yang banyak gitu. Video yang banyak ini akan membantu banyak orang, dan orang yang butuh ajaran kalian, orang yang nggak punya kesempatan untuk belajar seperti itu, dan akhirnya kalian kasih sebuah kesempatan itu, mereka merasa, jadi mereka mau ngerasa gue mau pinter gitu, gue jadi follow lo, dan dari follow itu jadi algoritma mereka akan mensupport kalian gitu. Bentar gue minum. Oke, lanjut. Di antara ngefull, kalau misalnya kalian udah ngelakuin semaksimal mungkin, kalian udah bikin orang baper, atau mungkin kalian udah ngebuat konten berkali-kali yang mungkin cukup fun, yang banyak orang juga, kalian udah bikin konten yang mungkin buat kalian cukup fun, tapi ternyata engagementnya nggak ada, atau mungkin teman kalian ngerasa kayaknya ini kurang deh, kayaknya nggak begini deh, atau
ya kalian udah berkali-kali ngebuat video tutorial dan mungkin udah konsistensi, terus kalian ngerasa kayaknya kok hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kok tidak ada yang melihat. Ya, menurut gue lo tetap buat video itu, stand for it, tetap menggunakan video yang sama itu 4-5 kali dulu. Gue saranin 4-5 kali. Jadi misal lo ikutin nomor 4 nih, lo membuat video yang menceritakan tentang budaya dan kultur kalian gitu. Misalnya gue menceritakan tentang budaya cengbeng gitu, gimana ketika orang keluarga meninggal gitu, kita masih bakar-bakar rumah kertas yang gede gitu dan pakai duit emas, baju-baju gitu kita bakar buat persembahan dia, pakai ayam bakar segala macam gitu. Misalnya gue ngebawa itu ke dunia desain, gue mendesain hal-hal itu dan gue mengekspresikan apa yang gue rasain tentang budaya dan kultur ini dalam sebuah desain. Misalnya itu konsep gue gitu. Akhirnya gue bawa konsep itu, terus lo harus, kalau menurut gue ya, lo harus tetap pegang di konsep ini selama 5 kali posting. Kalau misalnya selama 5 kali posting nggak ada interaksi, sama sekali nggak ada, kalian bisa upload TikTok nggak ada interaksi, kalian coba upload di Instagram, karena mungkin teman kalian banyak di situ. Tapi kalau misalnya teman kalian tidak memberikan respon juga, nggak ada engagement di sana, atau mungkin kalian kalian tanya teman kalian, ini oke nggak gitu, terus dia ngerasa kayaknya ada yang kurang, itu saatnya mungkin kita berubah, saatnya mungkin kita ngerasa evaluasi, kayaknya videonya kurang begini deh, kayaknya videonya kurang menarik kalau kurang ini, kurang itu. Jadi dari situ kita belajar dulu, kita coba berkali-kali, kita gagal, kita coba lagi, gagal, coba lagi, itu adalah kunci terbesar dari bisa naik gitu, bisa menjadi bagian dari titik kecil yang gue jelasin di awal. Kenapa? Karena gue juga di awal ya udah berkali-kali juga video yang sebenarnya nggak sempat viral, nggak sempat naik, dan udah banyak juga video yang udah gue hapus gitu. Dan video yang kalian lihat sekarang ya itu adalah hasil dari mencoba berkali-kali juga. So nggak apa-apa, oke? Just take it as a play, enjoy. Karena kadang memang kenyataan suka menghantam diri kita. Dibawa santuy, kalau gagal coba lagi. Dan ya kita mulai dari, dan mungkin kalau misalnya video kalian nggak bagus-bagus, kalian mungkin bisa ganti konsepnya. Kalian bisa lihat lagi jurnal kreatifnya, kalian mungkin pikir, oh gimana kalau kita mulai dari bikin sesuatu yang lebih relatable ke nomor 1 atau ke nomor 3, it's okay. Gitu. Kita mulai. Dan jangan lupa kalau social media ini bukan kompetisi, ini komunitas. Oke, it's not ecosystem. It's not about you, it's not ego, it's ecosystem. Jadi berpikir lebih tentang komunitas. Jangan berpikir, kok gue baru mulai, kok gue udah mulai 3 tahun di social media, tapi nih anak orang baru 5 bulan tiba-tiba udah viral, gitu kan. Jadi, ini bukan kompetisi, ini komunitas. Take it as a play. Jangan terlalu fokus di algoritma. Jangan terlalu fokus di jumlah followers, fokus ngebuat karya yang kamu suka. Ini penting, jadi jangan terlalu fokus di nomornya, tapi fokus memberikan kesempatan ke orang lain. Fokus memberikan value gitu. Jadi gimana ya, kadang kalau misalnya kita ngomongin social media, mereka tuh benar-benar count kita based on followers. Dan kadang ada banyak orang yang rekomen, ngerasa kalau followers itu jadi kayak apa ya, it's like how worthy you are, berapa pentingnya lo, itu berdasarkan followers lo. Dan gue saranin jangan menilai diri lo berdasarkan jumlah followers. Karena mungkin apa ya, lo nggak tahu loh kalau misalnya konten yang lo upload itu jangan-jangan berhasil merubah hidup orang lain, atau mungkin konten yang lo upload itu menginspirasi banyak teman-teman lo dan sekitar lo gitu. Dan lo nggak tahu itu. Dan ada juga orang-orang mungkin yang kontennya begitu-gitu aja, kontennya tidak membantu orang lain, tapi followersnya banyak. Karena jumlah itu nggak bisa ngitung value gitu. Ngitung apa yang orang lain rasakan. The quality, itu all about quantity. So like, kadang jangan terlalu fokus ke nomor itu. Fokus membuat konten yang lo suka gitu. Fokus membuat konten yang lo rasa bisa bantu orang lain. Begitu. Orang kreatif udah biasa bekerja dengan hati. Karena kita ya sebagai orang kreatif kan udah biasa kan ya, work with passion, work with apapun kita gunakan untuk belajar gitu, apapun. Kalau misalnya untuk membuat karya itu tangan kita harus diitemin kayak apa, sampai mungkin harus agak kena apa gitu. Mungkin kalian lagi
motong dan kalian punya risk, tangan kalian kepotong pun tetap kalian lakuin gitu kan, karena you want to play with it, you are very attracted gitu loh. Kadang kalau kita passionate about things, kita rela sacrifice buat hal itu. Jadi kita udah biasa bekerja dengan hal yang kita suka, udah biasa gitu bekerja dengan hati. Jadi ya udah, kita bawa social media ini juga harus digunakan dengan hati. Take it as a play, ajak ini seperti bermain gitu. Kalian pernah kan waktu masih kecil kalian ngegambar, terus kalian coret-coret, setelah kalian coret-coret kalian buang karyanya, kalian nggak peduli karyanya, kalian cuma mau main-main aja, kalian cuma mau coret-coret gitu. Dan gue harap semangat ketika lo masih kecil, lo masih coret-coret karena lo seneng mencoret-coret, karena lo seneng prosesnya, karena lo enjoy itu, kalian tetap bawa gitu. Gue harap kalian jangan lupa semangat kalian, and I think it's very important. So lastly, jangan lupa untuk put on your creative hearts, okay? Hati kalian yang suka berkreasi jangan dilupakan, dan jangan pernah berhenti berkreasi. Jadi kalau gagal kita coba lagi, dan always try and do your best. That's it. Maaf ya suaranya serak tadi. Oke. Wow. Keren ya materinya ya. Oh iya, Jessica boleh minum dulu. Dari tadi kayaknya perlu untuk minum gitu. Udah sampai berapa kali tadi pas presentasi? 2 kali ya? Nggak apa-apa, santai aja kita ya. Boleh minum dulu. Oke, gue ngingetin juga buat Sobat Ngampus nih ya, yang mungkin masih merasa kurang gitu ya. Terus mau nanya, boleh nih langsung. Tadi mungkin ada yang ingin bertanya live, mungkinnya boleh raise hand lagi mungkin. Atau mungkin teman-teman juga yang lain ingin tanya secara live bareng Kak Jessica. Itu bisa langsung raise hand. Dan juga kalau misalnya mau tulis di kolom chat, itu boleh langsung ditulis ya. Dan nanti akan langsung dibantu oleh admin. Oke. Oke. Ini cukup banyak juga ya. Mudah-mudahan Sobat Ngampus nih mulai nggak ragu lagi ya untuk memulai bagaimana pansos tadi kata Kak Jessica, pansos di sosial media nih. Mudah-mudahan udah kebantu lagi dari materi-materi yang tadi udah disampaikan sama Kak Jessica. Oke, by the way ini gue baru enggak nih, background lu meme gitu. Teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya, sebagian Sobat Ngampus mungkin udah pada tahu ya emang sering mantengin TikToknya Jessica. Emang pembawaannya tuh khas banget gitu ya. Ini emang branding lo apa gimana sih? Ya memang sengaja sih ya, jadi biar ada kesan, ada konsistensi gitu kan. Gue di sini juga nggak cuma ngajar tapi juga menghibur gitu. Oke, nih boleh nih Sobat Ngampus juga mungkin yang emang mau mulai pansos nih di sosial media, yang mulai mau nunjukin karya-karyanya, itu dibawain pakai meme mungkin kayak lu bisa juga ya? Bisa, tapi tergantung ya kalian tuh orangnya kayak apa lagi, tergantung apa sih yang kalian mau bawa ke orang-orang. Kan kita semua punya punya persona sendiri gitu kan, punya hal yang kalian suka dan nggak suka sendiri. So make sure apa sih bisa kalian bawa. Mungkin kalian orangnya lebih bisa bikin orang baper, atau mungkin lebih menyentuh, atau mungkin lebih serius. Jadi hal-hal yang mau kalian sampaikan itu to the point dan pas, dan jadi orang-orang suka gitu, karena to the point, mereka butuh sesuatu yang langsung to the face. Kan juga audiens orang beda-beda gitu. Tergantung persona kalian juga. Oke, berarti balik lagi ke persona masing-masing ya. Kalau memang kayak nyontoh nih Jessica, mungkin memang personanya emang mainnya meme gitu kan. Oh lucu nih gitu, kocak nih. Oh kalau main juga, oh mainannya meme nih. Oh berarti pembawaannya dengan meme gitu. Sobat Ngampus juga bisa nih ya sebenarnya kalau misalnya misal dengan emosi gitu. Tadi udah dijelasin juga mungkin sama Jessica ya, bagaimana cara pembawaannya dan lain-lain. Itu bisa balik lagi bertanya kepada diri sendiri gitu, mau bawa apa sih sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, nah ini kita ada pertanyaan nih, mungkin dari Sobat Ngampus nih yang mau nanya bisa tulis ya di kolom chat. Sekali lagi gue ingetin, dan mungkin ada yang raise hand, jadi nggak tuh untuk tanya langsung ke Jessica? Bentar ya. Oke, kita konfirmasi dulu. Boleh bantu admin ya, kalau misalnya ada yang ingin tanya langsung sama Kak Jessica nih, boleh nanti dibantu untuk on mic-nya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang udah kita kumpulin ya sebelumnya. Sebentar.
Oke. Oh, belum ada yang nanya live ya? Oh ya, kita lanjut aja di pertanyaan pertama nih. Sudah ada dari Feby Waro Pinontoan. Hal dasar apa yang dibutuhkan untuk menjadi desainer dan kendala apa yang didapati pada saat mulai dalam dunia desain? Hal dasar, sedasar-dasarnya itu adalah kalian harus mulai ngedesain dulu, antara itu pakai Adobe atau AI atau Figma. Ya semua aplikasinya terserah, banyak pilihan di luar sana. Biasanya sih kalau pada umumnya orang akan pakai yang paling legit, yang paling sering dipakai adalah Adobe dan Figma. Lo coba ngedesain dulu, di situ lo explore dan lo belajar sering lo mengeksplor kayak gitu. Dan kendala apa yang didapati saat mulai dalam desain? Ya kendalanya banyak sih ya. Kalau mau ceritain satu-satu kayak nggak cukup. Oh, yang paling ini mungkin ya, yang paling menurut tuh yang paling sering banget nih kendalanya apa ya? Kendalanya kendalanya mungkin kadang kita sebagai desainer tuh kita terlalu fokus ke estetik ya, terlalu fokus membuat sesuatu yang terlihat cantik sampai kita lupa functionality-nya, sampai kita lupa ini tuh lebih penting orang mengerti desain kita, lebih penting orang mengerti apa yang mau kita sampaikan di desain kita, bukan desain itu sendiri gitu. Jadi kadang mungkin dalam misalnya satu poster gitu, poster yang didesain terlihat bagus banget, itu kadang poster yang lebih simple lebih baik gitu, yang sebenarnya jelas gue mau nyampein ini, that's the point, that's just it gitu, kayak gitu sih. Jadi kalian harus tetap tahu lah, ini kalian tuh di sini untuk berkomunikasi, bukan untuk pamer keestetikan kalian gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada dari Mahmud Windarto Wibowo. Desain saya selalu terasa kurang bagus, bagaimana cara menghadapinya? Tadi mungkin Kalau udah kalian mau upload, balik lagi kayak yang dijelasin barusan, yaitu menjadi amatir itu nggak apa-apa, yang namanya belajar dimulai dari hal yang nggak bagus. Jadi nggak apa-apa untuk coba untuk pamerin hal yang kalian rasa nggak bagus juga, it's okay. Dan ya it's a part, itu bagian dari belajar. Semua yang ketika kalian belajar ya mulai dari nggak bagus. Jadi ya udah gitu, kalian evaluasi, kalian pelajari dan lanjut. Tetap keep creating, buat karya baru terus, buat karya baru terus. Oke, ini buat sobat ngampus mungkin ya, jangan patah semangat gitu. Kalau misalnya sekali gagal, bisa coba lagi, karena mungkin proses bukan hanya sekali. Begitupun dengan mungkin Jessica juga sampai dengan titik ini, prosesnya bukan hanya 1 kali atau 2 kali mungkin ya. Iya. Oke, kita next ya. Yes. Oke, ada dari Afif Fatur Rahman. Kakak punya ritual khusus sebelum bikin desain nggak, Kak? Karena kita tahu hasil desain Kakak asik parah. Thanks Kayak you. ada Wah, magicnya ritual gitu. nih. Iya. Duh. Nggak ada Ini sih. ada ritualnya nih. Nggak ada. Tapi Oke. sebelum upload biasa ditemani dengan doa ya. Oke. Kuncinya cuma doa ya? Berarti Iya, nggak iya. ada Kuncinya ritual doa. apa Sebelum upload gitu? kita doa dulu. Oke. Di sini buat sobat ngampus nih tipsnya, berdoalah sebelum membuat desain. Oke, next. Oke, dari Rafli Eka Putra. Maaf bila terlalu sensitif, tapi apakah sudah mendapatkan penghasilan dari TikTok dan apakah lebih dari YouTube? Pertama, TikTok itu bukan bukan social media yang memberikan duit kepada kreatornya. Kalau YouTube dikasih, kalau misalnya udah berapa subscriber. Kalau TikTok nggak ada. Jadi gue dapat penghasilan TikTok itu cuma sebatas promosi, sebatas mencari klien, dan ya support dari kalian gitu. Oke, Jadi ini apakah penghasilannya lebih dari YouTube? Enggak. Karena YouTube dari luar negeri dia penghasilannya lebih banyak, dan juga kan bergantung video juga sih. Nggak semua YouTuber penghasilannya besar juga, jadi tergantung. Oke, geng. Jadi yang perlu digaris bawahi ini TikTok tidak menghasilkan apapun ya? Tidak. Ya, kecuali kalau memang datangnya itu dari orang gitu yang kenal, kemudian menghubungi gitu, kayak contoh ke Jessica langsung menghubungi karena desainnya oke nih gini-gini segala macam, deal, ya itu dapat uangnya dari orang gitu, bukan dari TikTok langsung ya. Yes. Oke, kita next. Dari Hasbi Maulana Syahputra, bagaimana dapat
untuk terus konsisten dalam membuat dan mengembangkan sebuah desain, apalagi banyaknya persaingan di dunia digital? Banyaknya persaingan di Indonesia. Terus konsisten membuat karya mengembangkan sebuah desain, ya karena banyaknya persaingan ini, karena banyaknya ide-ide dan inspirasi di luar, mungkin kita harusnya lebih lebih banyak reference gitu, lebih banyak contoh untuk kita pelajari gitu kan. Dan bagaimana dapat terus konsisten, ya kalian harus paksain sih, itu you mau atau enggak. Kalau mau ya paksain membuat dan mengembangkan ya. Jadi ya kalau kalian itu hal yang benar-benar kalian mau, pasti kalian tekunin gitu. Ya, balik lagi, jangan patah semangat nih kalau gagal gitu. Konsisten terus sampai di titik di mana kita merasa bahwa wah, gue udah sampai titik ini nih, keren juga nih ya gitu. Ya, betul. Oke, next dari Rizka Nur Syalida. Tips biar percaya diri dalam menunjukkan karya ke halayak luas, Kak. Cara percaya diri, ya tadi udah dijelasin juga ya di webinar kan ya. Jadi ya jangan, ya percaya diri itu adalah menerima ketika kalian merasa kalian belum perfect gitu, ketika kalian belum sempurna, kalian berani menerima itu dan mempertunjukkan itu ke orang-orang. Jadi tipsnya ya upload aja dulu. Gitu. Oke, kita next nih ya. Ada dari Andrian Setiawan Suparno. Apakah dalam dunia desain grafis itu ada tata caranya? Misal langkah-langkahnya? Pasti ada dong. Ada ya, langkah-langkahnya ada. Banyak juga kalian bisa cari di internet. Ya pasti ada ya, karena kalau kita mau sebutin banyak banget gitu ya. Apalagi untuk desain tuh pasti luas lah gitu intinya. Oke, kita bisa langsung next aja ya. Ada dari Della Puspita, bagaimana caranya mewujudkan pemikiran yang memiliki ide dan konsep yang kreatif untuk membuat desain grafis? Jadi maksudnya kalian punya ide, terus kalian mau masukin ini ke desain gitu, ke desain grafis. Ya berarti kalian harus terbiasa melihat visual dan terbiasa membuat visual. Jadi ketika gue mau bikin ide begini nih, kalian bayangin aja gitu, kalian coret-coret, misalnya mulai dari kertas deh, coret-coret dulu, kayak gimana ya gitu. Coret sebanyak-banyak mungkin sampai kalian ngerasa kayaknya kayak gini deh. Jadi ya mulai dulu, mulai tulis, mulai coret-coret. Oke, berarti ini dulu ya, apa namanya, abstrak dulu ya, kita coret-coret dulu, baru kalau misalnya kita udah merasa pas dan bisa oke gitu untuk naik, untuk digitalisasi mungkin gitu, itu bisa dilakuin dulu gitu. Oke, next. Ada dari siapa lagi? Oke, Azara Yahya. Bagaimana cara untuk dapat terus mempunyai atau mendapat ide-ide kreatif? Wah, lagi ide-ide kreatif nih. Kalian harus punya notebook, tulis, masukin tuh, sebut notebooknya creative journal ya. Jadi ketika kalian punya ide, kalian langsung taruh di notebook. Jadi ketika kalian lagi nggak punya ide, kalian bisa lihat ide kalian yang kalian sempat kepikiran gitu. Karena kita kadang punya banyak ide tapi suka kelupaan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusinya. Oke, berarti harus punya notebook nih. By the way, kayaknya sempat perhatiin juga notebooknya bikin sendiri nih ya? Iya. Dan kau. Apa sih itu, lupa. Oh ya, aku dan kau cuma temen ya. Nih, lucu juga nih. Jessica nih mainnya sama meme dan lain-lain. Makanya menarik nih, Sobat Ngampus bisa ikutin nih cara-caranya Jessica nih. Mungkin yang sama personanya sama Kak Jessica nih bisa langsung. Oke, kita next ya. Ada dari Andini Salsabila. Bagaimana tips atau cara membentuk personal branding yang menarik sebagai seorang graphic designer? Kemudian, sebagai seorang graphic designer, apakah kakak pernah mengalami titik jenuh dalam menjalaninya? Kalau tipsnya udah di webinar tadi, sebagai seorang graphic designer, apakah kakak pernah mengalami titik jenuh? Iya, setiap orang akan ada titik jenuhnya. Apalagi gue di desain, udah masuk dunia desain 3 tahun ya, berarti selama 3 tahun nggak mungkin kita nggak pernah jenuh. Next. Cara menjalaninya, ya jalanin aja nanti. nanti sering waktu dapat lagi kok. Kayak gini. Kayak saham gitu loh, kadang naik kadang turun gitu kan. Nah, gue ada pertanyaan nih. Lu pada saat di titik jenuh gitu, apa sih yang lu lakuin sebenarnya gitu? Kayak mungkin lu cari inspirasi atau lu mungkin
ngapain kayak gitu, doing something yang mungkin bikin mood lu tuh naik gitu. Nah, kalau lu pribadi tuh apa? Eh, nggak nggak ada sih, nangisin aja udah. Habis itu nanti pelan-pelan capek sendiri, terus nanti kerja lagi, terus nanti ada titik inspirasinya lagi. Oh, memang siklusnya seperti itu ya. Jadi Iya, iya. memang mengalirnya seperti Iya itu. sih, iya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kita next ya. Ada lagi kah? Oh, oke, ada. Dari Erma Roslawati. Jika kita sudah berkarya atau bekerja dengan baik dan sudah mulai merasa berhasil, lalu kemudian hari mengalami perasaan di mana pekerjaan kita tidak sebaik sebelumnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ala Kak Jessica. Ala Kak Rasanya Jessica nih gimana nih? kekurangan, mungkin lu kan kalian merasa udah berkarya, terus kalian merasa bekerja dengan baik, terus merasa udah mulai berhasil, terus habis itu tiba-tiba ngerasa kok nggak bagus lagi gitu. Mungkin kalian kurang rasa-rasa itu amatur gitu. Ketika kalian masih amatur kan kalian lagi semangat-semangatnya gitu, banyak spark, banyak gue mau tahu ini, gue mau tahu ini gitu. Mungkin kalian kurang menjadi amatur gitu. Mungkin kalian harus balik ke pemikiran dulu gitu sebelum kalian merasa kalian hebat gitu. Mungkin ya balik lagi semangatnya itu kalian keluarkan lagi gitu, yang dulu pengen belajar banyak hal. Oke. Next lagi. Oke, ada dari Theodorus Yulianto Hendrawan. Apakah desain grafis mempunyai peluang kerja yang besar untuk di masa depan? Lalu tips apa yang tepat untuk bersaing dengan yang lain? Kalau menurut aku kita kan going digital ya belakangan ini ya, dan apalagi corona itu udah nge-push digital semungkin-mungkinnya gitu, dan pasti ya bukan masa depan tapi masa sekarang juga ya, apalagi desain konten social media itu menjadi bagian yang sangat besar dan sangat dibutuhkan bagi banyak bisnis. So ya tentu peluangnya cukup besar gitu, tapi kompetisinya juga cukup besar. Jadi ya kalau nyari peluang, dan itu pasti ketika peluang besar kompetisi besar, ketika peluang kecil kompetisi kecil kayak gitu. Ya, oke. Next lagi. Oke. Oke, ada dari Arif Vigo Zulni Pratama. Dalam membangun personal branding lewat sosial media, apakah lebih baik menggunakan akun pribadi yang sudah ada atau lebih baik menggunakan akun baru dengan isi yang difokuskan kepada desain? Menarik nih. Terserah. Kalau mau mulai dari akun sendiri juga boleh, akun beda juga boleh. Kalau kalian mulai dari akun kedua, kan biasa nggak ada followersnya nih. Nggak apa-apa kalian upload kontennya ke akun pertama juga, karena di situ ada teman kalian, udah ada followersnya gitu. Jadi bisa ngebantu nge-push itu. Oke, berarti gini ya. Ya gue jadi muncul pertanyaan nih, semisal gitu ya, kita emang pada dasarnya membangunnya campur-campur nih, bukan desain doang gitu, tapi ada foto kita, foto keluarga, dan lain-lain. Itu apakah menurut lu aman nggak sih? Bisa nggak sih kita branding by itu? Dengan cara seperti itu gitu? Kayaknya jangan deh, soalnya kan orang nge-follow kita dengan alasan dia mau lihat desain gitu kan. Oke. Jadi ya enggak sih. Oh, Sebenarnya berarti lebih disarankan ya kedua sih. Kecuali yang satu, tapi kan banyak orang apa ya? Kayak akun pertama itu nggak ada isinya juga. oke. Akun pertamanya nggak ada bagian-bagian keluarga, akun pertamanya dia di tempat desain juga banyak yang kayak gitu. Tergantung. Oke, berarti memang sebaiknya fokus ya terhadap misal desain nih. Wah, ya udah kita keluarin desain-desain dan lain-lain, jangan dicampur dengan foto-foto yang lain gitu ya. Yes. Oke. Ini ada lagi tadi habis diupdate, kita share dulu. Sorry. Kucingnya lucu. Oke, bentar ya. Yap. Ya, oke. Ada dari Hamdi Rashid. Tugas desainer itu kan problem solver. Bagaimana menyelesaikan problem dari brief sehingga gagasan yang diinginkan dari brief tersebut tetap ada jalurnya. Ya berarti paling nggak di brief itu kan udah ditulis ya. Pasti setiap brief udah ditulis dong. Jadi kalian pelajari briefnya lagi, ketika kalian ngedesain kalian cek lagi briefnya. Jadi ya kayak gitu biar jangan sampai kelewat brief. Bagaimana menyelesaikan problem dari brief, ya kalian lihat briefnya kan ada problemnya, atau mungkin kalian tanya kliennya lebih lanjut lagi kalau kalian nggak ngerti masalahnya. Terus nanti kalian saranin gimana kalau kita ngebuat kayak gini, mungkin itu bisa membantu. Terus nanti kliennya bilang, oh iya kayaknya kurang begini, atau mungkin kliennya enggak deh, kayak itu nggak ngebantu. Ya udah
kayak gitu. Oke, berarti ini penting juga ya, jangan cuman iya-iya aja nih gitu kan. Kalau klien bilang A gitu, oh iya, iya, iya Bu, iya Pak. Gitu. Itu ujung-ujungnya kita yang bingung nih, wah mau bikin apa gitu. Ya, Ya, betul betul. oke, next nih. Oke, ini dari live chat, ada dari Theodorus. Gimana sih Kak caranya kita ngelawan rasa minder? Misalkan dapat like sedikit, padahal like juga kan bisa ngebantu kita semangat. Saran aku balik lagi ke value ya. Jadi nomor tidak memberikan kayak nggak menceritakan bagaimana itu bisa menginspirasi orang lain. Atau mungkin kalian lebih enak fokus ke komen karena komen itu kan benar-benar apa yang orang pikirin gitu kan, apa yang mereka pikirin. Bisa fokus ke situ gitu. Kalau nggak ada komen ya push dulu, kalau bisa diajak ke teman kalian, tanya teman kalian kurang apa sih yang membuatnya lebih baik gitu. Oke, dan kita langsung nih. Pertanyaan selanjutnya ada Revika Damiria. Minta pendapat Kak Jess tentang kasus lebih pede upload kayak di second account khusus gitu daripada akun utama. Alasannya macam-macam, bisa jadi takut mengganggu estetik. Ini yang tadi nih pertanyaannya mungkin ya sama ya. Oh iya, sama-sama. Sama. Kalau yang Jadi mungkin udah dijelasin ya tadi ya. Atau mungkin ada pertambahan lain mungkin? kalau keestetikan fit sebenarnya bisa kalian upload di stories. Yang penting teman kalian tahu, mungkin bisa dikasih support gitu kan. Soalnya kan untuk mendorong algoritma butuh bantuan orang lain juga. Gitu. Oke. Next lagi. Oke. Oke, ada dari Panda nih. Mau nanya nih, kalau misalnya kita dapat art block nih, biasanya cara biar balik cepat, bangkit kreatif gimana nih? Dari segi mood, let's say, cepat anjlok karena ada yang bikin kesel. Nah, biasa tuh kalau sekali kesal, susah bangkit kreatif, dan jika mencoba gitu, dipaksa sketsa atau cari inspiration, adanya makin capek, dan akhirnya sampai nggak lanjut. Number one problem, WIP semua tinggal gitu. Kayak panjang juga nih ya. Kayak gimana nih? Curhat ya. Iya. Untuk Kak Panda, udah waktunya mungkin kamu istirahat. Karena kayaknya kalau dilihat kalau sekali kesal susah bangkit kreatif, dan jika mencoba dipaksa sketsa, berarti dia udah mencoba berkali-kali terus makin capek terus nggak lanjut, berarti lo udah capek banget. Kayaknya diem dulu, rest ya, take that mental health lo kayaknya agak deteriorating, take a deep breath, skip dulu sehari 2 hari istirahat, terus mungkin siapa tahu bisa narik balik semangatnya gitu. Wah, langsung dibales nih di chat. Waduh, katanya. Aduh, Ya, harus bobonya banyak. bobo. Oke. Ini kayaknya cukup. Pertanyaannya kayaknya udah selesai ya. Udah cukup banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ngampus semua. Ada satu pertanyaan lagi dari gua nih. Menurut lu bisa nggak sih orang-orang tuh misal gitu ya, dari yang tadinya mungkin memang merasa bahwa dirinya tidak ada skill desain lah atau apapun gitu, ini benar-benar kita nggak punya apa ya, pembelajaran tentang desain gitu, dan memulai itu tanpa adanya kuliah, sekolah dan lain-lain, itu menurut tuh mungkin nggak sih? Mungkin, semua mungkin. Ya, kita kan juga bisa belajar mungkin dari misalnya webinar kayak gini, atau mungkin dari banyaklah orang-orang yang ngajarin juga di internet, berarti itu kalian bisa belajar. Bahkan di YouTube pun banyak tutorial untuk mencoba gitu, mulai we can learn from that. Terus kita juga bisa belajar dari buku gitu. Banyak orang mungkin ketika ngomongin kreatif, tentang hal-hal kreatif itu di luar buku, di luar teori gitu. Tapi kita bisa mulai belajar dari buku. It's okay, namanya memulai. Yang penting kita start, kita coba lagi, itu bisa gitu. Oke, berarti ini mungkin Sobat Ngampus nih ya yang masih belajar atau mungkin sama sekali nggak tahu nih, kayak, wah belum punya skill desain nih, atau mungkin nggak punya teori-teori desain, nggak paham, dan lain-lain. Jangan takut, karena semuanya mungkin gitu ya, untuk bersaing pun mungkin gitu dengan orang-orang yang mungkin udah belajar dan lain-lain, itu nggak menutup kemungkinan Sobat Ngampus untuk bersaing juga terhadap orang-orang yang emang udah punya skill dan juga belajar. Gitu ya, Jessica ya? Yes. Oke, kayak kita udah masuk sesi akhir nih. Thank you so much ya buat Jessica udah sharing hari ini.
Seru banget dan pasti juga keren banget. Banyak menerima insight baru dari Jessica nih. Pastinya buat gua juga gitu dan juga pasti buat sobat ngampus yang udah setia ngikutin ngotak sampai dengan selesai. Thank you so much buat sobat ngampus. Buat ngotak selanjutnya nih, kita masih bicara soal desain. Di tanggal 18 September, hari Sabtu juga, kita masih bahas soal bagaimana sih kita membentuk suatu desain. Bagaimana kita memulai untuk membentuk suatu desain dari dasar, kemudian menjadi satu produk desain. Nah, untuk pembicaranya dirahasiakan gitu ya, dari admin dikasih tahu untuk tidak dikasih tahu gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di akhir sesi di video next episode. Oke. Gak lupa juga untuk ingetin Sobat Ngampus, untuk registrasinya juga udah ada di apps kita, di Ngampus. Tinggal cari di rekomendasi, lalu daftar langsung. Oke. Thank you once again Jessica. Sukses selalu ya. Juga selalu semangat nih untuk sharing lewat konten-konten yang lucu-lucu, yang kocak-kocak, unik-unik nih di TikTok. Ya, tapi tetap terus bermanfaat pastinya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin boleh nih kita foto-foto dulu ya. Sobat Ngampus bisa nyalain kameranya. Boleh dibantu oleh admin? Oke, udah ada nih. Thank you ya Sobat Ngampus yang udah setia nih ikutin ngotak bersama Jessica Suwandi, aka Jessica Mentah. Mungkin ada beberapa juga nih yang ikutin Jessica di TikTok, udah paham banget lah gimana gitu kan ya. Dan pastinya hari ini seru banget. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jessica, sembari menunggu Sobat Ngampus nyalain kamera. Yang disampaikan makasih sih, makasih banyak udah datang, masih banyak udah dengerin juga, and thank you for the support. Oke. Oke, Sobat Ngampus. Wah, ini ada juga nih yang kayak Kak Jessica nih pakai background lucu-lucu juga nih. Ada yang di Krusty Krab, ada yang Donald Trump juga, tapi unyu-unyu. Ini kayaknya setipe nih sama Jalur ya. Jessica nih. Wah, ada juga nih yang di langit, ya. Wah, di langit. Ini emang pengaruhnya besar banget loh. Ternyata Jessica ya banyak kalau fansnya ternyata yang ikutin jalannya Jessica nih main-main pakai meme. Bentar, oke. Udah pakai filter juga. Ini udah oke, admin bisa dibantu? Oke, Mimin hitung ya. 1, 2, 3. Nyengir dong, nyengir. Ayo ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Makasih semua. Sekali lagi. Thank you, admin. Makasih semua. Thank you, Jessica. Thank you, Sobat Ngampus semua. Dan gue Noval dan juga Jessica berserta admin pamit undur. Sampai jumpa di sesi ngotak selanjutnya.